gagasan-gagasan yang akan bisa dikembangkan dalam sebuah puisi yang akan dibuat oleh teman-teman melalui proses kreatif ya. Tentu akan banyak pertanyaan dari teman-teman peserta kelas menulis daring, juga dari teman-teman lainnya yang bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi saya akan terima kasih sudah ikut meramaikan kelas menulis daring ya, teman-teman Air Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Baik, berikan tangan atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Untuk penanya pertama, saya berikan kesempatan kepada Kak Fatati Maulidia di Mojokerto. Ya, dipersilakan Kak. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Subhan. Senang sekali saya bisa hadir ya di sesi yang menurut saya ini suatu hal yang baru dan sangat menarik. Puisi bagi saya masih sesuatu yang sulit saya lakukan ya. Saya miskin diksi, miskin referensi mungkin ya. Dan mengenai puisi berbasis riset, baru saya dengar ini. Berarti sebenarnya karya sastra berbagai genre itu memang riset bisa diterapkan ke berbagai karya sastra ya. Setahu saya novel dan cerpen. Yang pernah saya lakukan untuk ngambil tempatnya atau tokoh ini ya, memang harus baca-baca dulu untuk memberi nilai sesuatu yang baru pada sebuah karya sastra. Saya ingin menanggapi tentang dengan berbasis riset. Tadi disajikan ada beberapa buku puisi asing gitu ya. Nah, meskipun saya miskin referensi ya, bacaan saya masih dikit berkaitan dengan puisi. Saya baru-baru ini tertarik dengan Anna Akhmatova. Mungkin Pak Riri Reza tahu Anna Akhmatova. Saya Riri Satria, Mbak, bukan Riri Reza. Kelihatannya koneksinya kurang bagus ya. Oh, saya sangka koneksi saya, Bang Riri. Ya, koneksi Kak Fatati. Koneksi dari ini ya, Kak Fatalinya ya, Kak Subhan ya. Nah, Fatati. Kak Fatati sepertinya ada gangguan sinyal. Hati berguncang. Halo, Kak Fatati? Baik, sepertinya Kak Fatati Maulidia di Mojokerto sedang gangguan sinyal. Ya, sementara nanti Kak Fatati diulang pertanyaannya ya. Kita beralih ke Malang dulu. Ada Kak Riami. Dipersilakan Kak Riami. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya Kak Subhan? Baik, cukup baik terdengar Kak Riami dipersilakan. Mbak Riami terdengar. Salam hormat untuk Bang Riri Satria. Terima kasih malam ini ulasannya sangat menggugah ya. Yang saya garis bawahi itu mengolah riset dengan perasaan dan proses kreatif. Ini yang saya kesulitan itu ketika menulis puisi tradisi, Kak. Jadi meskipun saya itu misalnya sudah melihat ya bahwa proses pengantin Jawa itu seperti ini, proses cedak siten dan lain sebagainya itu ketika saya memindah dalam puisi itu seringnya itu jadi seperti jurnalis, jadi seperti seperti itu loh, kalau siaran langsung itu loh. Jadi susah banget proses kreatifnya itu mengambil nilai puitisnya ke dalam perasaan. Itu yang saya rasakan. Yang pertama, bagaimana mengatasi hal tersebut. Yang kedua, ketika saya penelitian dalam bentuk, risetnya itu dalam bentuk literasi ya Kak. Saya sering itu bagaimana kita susahnya itu menemukan, kan sekarang ini selain dunia literasi di dunia digital ini semakin merajalela,
hoak pun semakin merajalela. Nah, bagaimana kita membedakan info ini nyata dan ini hoak? Gitu, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Riami di Malang, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada Uda Riri, bagaimana mensinkronkan antara riset dan perasaan ya. Jadi sehingga karyanya asik, tidak kaku. Nah, ini menarik saya kira. Silakan Bang Riri. Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya dimulai dari mindset. Karena mindset kita selama ini adalah riset itu adalah serius yang seolah-olah tidak ada nilai puitisnya. Iya, kita mulai dari mindset itu. Gitu ya. Kita harus bongkar mindset kita bahwa saya seorang researcher, saya seorang peneliti gitu ya. Saya seorang dosen. Saya mengajar metodologi penelitian. Saya bergaulnya angka-angka, statistik. Saya seorang programmer gitu. Gitu ya. Gitu. Tapi saya bisa melihat sisi puitis dari persamaan matematik, itu masalahnya. Itu memang agak repot gitu ya. Karena dalam buku saya mengatakan, buat saya dalam satu buku puisi saya Winter in Paris, saya mengatakan, buat saya persamaan matematika, kemudian potongan algoritma program komputer dan puisi memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah mendeskripsikan fenomena yang kompleks dengan simbol-simbol yang sederhana. Gitu. Jadi dengan demikian, ketika saya sedang melihat sebuah persamaan matematik, saya sedang melihat data-data statistik, saya bisa menangkap nuansa puitis dalam hal itu, gitu loh. Gitu ya. Nah, mengolahnya memang dengan proses kreatif. Mindset-nya saya bongkar dulu, bahwa tidak selamanya hal-hal yang seperti itu adalah begitu seriusnya dan menyeramkannya. Bahwa mereka pun adalah puitis. Gitu. Nah, ketika mindset-nya sudah oke, maka prosesnya itu bisa banyak, proses kreatif itu. Bisa kita, kan kalau nggak salah Mbak Riami minggu lalu, Mbak Emi sudah cerita ada beberapa proses kreatif yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kita bisa menggeser perspektif kita. Walaupun untuk hal yang sama. Kemudian diksi-diksi itu bisa dipakai, Mbak. Diksi-diksi itu bisa dipakai, gitu ya. Misalnya, saya menggunakan diksi untuk menjelaskan ketidakteraturan. Bagaimana saya menjelaskan ketidakteraturan? Ketidakteraturan dalam sebuah puisi saya jelaskan dengan yang namanya bilangan imajiner, saya bilang. Atau ketika dua pendapat tidak bertemu, maka saya mengatakannya adalah garis lurus, karena garis sejajar, dan seterusnya. Saya biasa bisa menggunakan diksi-diksi yang saya pungut dari istilah-istilah matematik, dari istilah-istilah fisika, kemudian saya jadikan diksi dalam puisi saya. Dan itu sebetulnya dibiasakan saja. Misalnya, cintaku kepadamu bagaikan integral tak terhingga. Itu artinya tiada batas. Garing. Numpang ketawa. Yang limit ya, Kak, cinta. Aduh. Itu. Limit. Jadi artinya itu contoh-contoh yang garing gitu. Tapi artinya selama ini kita selalu memaku diri kita untuk diksi-diksi seperti laut, bunga, angin gitu ya. Kenapa kita tidak menggunakan diksi seperti Rendra, inflasi? Gitu ya. Kita tidak menggunakan diksi seperti Rendra, kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Coba tuh Rendra tuh puisinya gitu kan. Gitu. Itu juga bisa dipakai jadi diksi kan. Nah, itu adalah kita membiasakan diri, Mbak. Jadi kita yang kemarin istilahnya itu adalah percaya kepada kekuatan kata. Masih ingat yang minggu lalu, Mbak? Percaya pada kekuatan kata gitu ya, maka kata itu punya kekuatan sendiri. Dan itu mindset-nya dibongkar dulu, bisa kita pakai, proses kreatifnya bisa banyak. Persoalan terbesar bukan di proses kreatifnya, Mbak. Persoalan terbesar adalah kita punya mindset diksi-diksi kayak gitu nggak layak masuk puisi, itu masalahnya. Iya. Padahal sesungguhnya mereka layak-layak saja gitu ya. Gitu kira-kira. Baik. Terima kasih. Terima kasih udah Riri Satria. Ya, jadi persoalan mindset ya, udah. Dan Mbak Riami riset untuk menguatkan sehingga
bahan dari puisi yang akan ditulis itu semakin kuat, gitu ya. Baik, dari Malang kita ke Nusa Tenggara Timur, ada Bang Yohan. Silakan Bang Yohan, aktifkan video dan mikrofonnya. Baik, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Mbak Riri, terima kasih sudah memberikan materinya. Saya cukup merasa senang karena Mbak Riri kali ini bisa menjawab banyak hal yang sedang saya geluti tentang dunia perpuisian. Dari pertanyaan saya ini, akhir-akhir ini banyak penulis yang lolos kurasinya itu karena melakukan riset sejarah. Banyak-banyak hal yang mereka tulis dalam sejarah itu dimasukkan dalam puisi. Pertanyaan saya ini, Riri, bagaimana agar kita bisa memacu diri kita untuk bisa meriset sejarah-sejarah yang ada, termasuk kalau misalnya di wilayah saya ini di NTT itu banyak sekali sejarah, tapi minim sekali pengetahuan tentang sejarah. Itu yang sedang saya geluti. Mungkin ada solusi, ada trik-trik yang bisa membantu saya, Barir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yohan di Nusa Tenggara Timur, ya, jauh-jauh di NTT. Baik, ini menarik Bang Riri Satria, bahwa banyak puisi juga ditulis oleh para penyair berangkat dari sejarah, ya. Nah, ini seperti apa kiat-kiat risetnya Bang Riri? Silakan udah Riri. Ya, terima kasih Yohan. Waduh, ada yang baca puisi judulnya Miau. Oke, Yohan, saya punya keyakinan ketika kita serius menekuni sesuatu, mencintai sesuatu, maka kita akan mati-matian untuk mengerjakan itu. Kita akan mati-matian untuk mengerjakan itu. Ya. Tentang riset, Yohan, ya, tentang riset. Saya bisa sebut saya memulai riset itu kapan? Saya memulai riset ketika duduk di SMA di Padang. Itu saya memulai riset pertama kali. Tadi di CV dibacakan oleh Subhan, saya juara 1 lomba karya ilmiah remaja tingkat SLTA se-Indonesia. Tahun 87. Gitu. Jadi saya memang mencintai itu, Yohan. Dan saat itu saya baru kelas 2 SMA, Yohan. Saya sudah melakukan riset keliling belusukan dan observasi di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Saya meneliti tentang arsitektur Minangkabau. Gitu. Jadi saya lakukan, Yohan. Mengapa? Saya suka. Gitu ya. Saya suka. Saya ingin membuat sesuatu tentang yang saya suka itu. Maka benar kata pepatah, do what you love what you do. Lakukan apa yang Anda sukai atau cintai, cintailah apa yang Anda kerjakan. Ketika itu dilakukan, Yohan, maka kita akan melakukan yang terbaik, termasuk riset. Termasuk menulis puisi pun akhirnya pakai riset, gitu ya. Bukan gara-gara saya orang riset, tidak. Yang ngajarin saya riset tentang puisi juga orang ada juga yang ngajarin saya. Saya juga kaget pertama kali diajarin bahwa menulis puisi juga butuh riset, gitu. Coba kita lihat buku puisi yang kemarin mendapatkan award dari Dewan Kesenian Jakarta. Itu kalau nggak pakai riset, nggak mungkin dia bisa bikin puisi kayak gitu tuh. Si Royan Julian kalau nggak salah itu. Tuh kalau nggak riset nggak mungkin dia. Teman Subhan itu Royan Julian kalau nggak salah ya. Iya, nggak mungkin itu. Pasti dia bisa, bagaimana dia menggambarkan kebiasaan masyarakat di sana gitu ya. Itu luar biasa. Jadi begitu juga kalau kita memang suka menekuni Yohan, maka saya yakin Yohan akan melakukan riset. Karena bagaimana metodologinya itu bisa dipelajari. Yang penting niatnya kuat dulu. Metodologi bisa dipelajari. Bayangkan ketika saya kelas 2 SMA, apalah metodologi riset yang saya ketahui. Pokoknya saya lakukan dulu. Belakangan baru saya tahu caranya.
Tapi itu saya sudah kadung mencintai dunia riset gitu. Maka saya juga menyenangi itu, Yohan. Jadi tips dari saya simple, Yohan. Love what you do what you love. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Riri Sapria. Demikian Bang Yohan ya, kuncinya cintai dulu. Nah, cintai dulu. Baik, kita berikan kesempatan kepada teman-teman lainnya ingin mengajukan pertanyaan, lambaikan tangan, ya, aktifkan videonya, atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ya. Waalaikumsalam. Pak Zab Bransah di Aceh. Dipersilakan Pak Zab. Ya, terima kasih. Istilah kami walaupun itu KMD, tapi Pak Subhan Rektor KMD. Salam Pak Riri Satria. Ini merupakan salam juga, Bang. Ini merupakan suatu kebahagiaan saya bisa jumpa langsung sama Bapak Riri. Saya pikir ini Riri perempuan. Jadi sering kita melihat hasil-hasil atau cipta karya daripada Mas Riri. Ini merupakan suatu ilmu pengetahuan bagi kami. Tidak jauh berbeda barangkali. Setiap ikon yang kita mau tulis untuk memaknai sebuah puisi itu nanti bagaimana hasil sebuah puisi itu kita lemparkan kepada publik. Di sana akan diapresiasi apakah ini merupakan puisi kami atau puisi kita atau puisi masyarakat sastra yang diakui. Untuk itu baru-baru ini Mas Riri, saya minta maaf ini bukan promo. Kemarin ada teman-teman di Malaysia melalui teman juga minta beberapa puisi dari Aceh untuk dipublis di sana. Apakah ini suatu apresiasi yang luar biasa atau ini merupakan suatu kami diakui di sana sebuah karya itu. Terima kasih Pak. Bagaimana pandangan Bapak Riri ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Zab, ya, dipersilakan Bang Riri. Ya. Terima kasih Pak Zab. Pak, saya kira-kira 2 minggu yang lalu ke Aceh. Aduh, nggak jumpa ya. Saya mengunjungi Pulau W dan saya keliling Pulau W sampai titik 0 Indonesia, kemudian beberapa spot wisata di sana. Dan setidaknya Pak, sampai hari ini saya sudah punya 4 puisi tentang Sabang. Yang tidak mungkin saya tulis kalau saya tidak berada di sana dan saya tidak melakukan survei ke sana-sini. Jadi, dan luar biasa. Nah, sekarang kalau karya itu, Pak, biarlah kata para penyair ya, biarlah puisi itu menemui takdirnya. Karya puisi itu mirip dengan karya ilmiah, Pak. Gitu ya. Ada karya ilmiah yang diapresiasi, ada karya ilmiah yang akhirnya juga hanya penghuni perpustakaan berdebu saja. Jadi memang seperti itu karya intelektual. Ada yang diapresiasi, ada yang tidak. Tergantung siapa mengapresiasi, Pak. Misalnya, Pak, saya menulis paper isinya banyak persamaan matematikanya, Pak. Itu orang yang alergi terhadap angka-angka nggak ada apresiasinya tuh, Pak. Dia bilang itu karya yang bikin pusing kepala. Tapi kalau saya ketemu orang yang bisa mengapresiasi, Pak, dia mungkin takjub. Waduh, luar biasa, kata dia. Jadi, Pak, tidak usah khawatir mengenai apresiasi. Karena apresiasi itu sifatnya tidak selalu universal. Apresiasi itu sifatnya klasteral. Gitu ya. Ada kelompok yang bisa mengapresiasi, ada yang tidak. Puisi juga demikian, Pak. Puisi kan macam-macam. Ada puisi yang terang, ada puisi yang gelap, ada puisi panggung, ada puisi kamar, kemudian ada puisi pamflet, masing-masing bisa diapresiasi. Gitu. Jadi sah-sah saja kalau masalah apresiasi. Gitu Pak ya. Kalau masalah apresiasi tidak usah terlalu dikhawatirkan. Jangan khawatir, kalau saya sih Pak, jangan khawatir orang tidak mengapresiasi puisi kita, karena sesungguhnya puisinya saja yang belum ketemu orang yang layak untuk mengapresiasinya. Itu buat saya sih Pak. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan yang penting buat saya adalah dalam topik saya kali ini,
dalam membuat puisi, maka buat saya puisi itu tidak berjarak dengan realita. That's why kita membutuhkan riset dalam membuat puisi, baik riset kecil-kecilan maupun yang lebih serius. Misalnya saya lakukan dengan Sabang, Pak. Saya waktu itu lagi di Sabang, berada di titik nol, kemudian kita lagi berhenti di sana, habis foto-foto gitu, Pak. Habis itu kita makan gitu ya, ada makan restoran ikan yang enak di Sabang itu. Nah, sambil menunggu itu saya coret-coret, Pak, di handphone saya. Jadi Pak, 2 bait puisi saat itu gitu loh. Jadi saya dapat feel-nya. Oh, begini titik nol Indonesia gitu ya. Insya Allah sebulan depan saya mau ke Papua, saya ingin mengunjungi titik nol Indonesia Timur. And then saya merasa saya punya puisi yang saya tulis di titik nol Indonesia Barat, saya punya puisi yang saya tulis di titik nol Indonesia Timur. Nah, itu adalah riset kan sebetulnya, dan saya menghasilkan puisi. Ada yang mengapresiasi, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Belum ketemu saja. Gitu Pak Zab. Terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih. Sedikit lagi. Ya, Pak Zab. Ya, sedikit lagi kalau bisa. Pak Riri, kemarin waktu gempa dan tsunami di Jepang, saya melihat ada video kejadian di sana, tapi saya tulis itu gelombang besar. Alhamdulillah beberapa karya itu dimuat di mass media. Ini kan seperti tidak langsung kita riset ke sana, tapi kita melalui berita. Namun kita tuangkan dalam sebuah karya itu yang diakui setelah dipublis. Ini bagaimana? Itu tadi saya pengalaman Mbak Riri kan, Mas Riri kan langsung ke Sabang, misalnya ke Aceh, atau nanti ke Papua, atau nanti ke Kalimantan. Kita melihat sebuah kejadian, suatu peristiwa melalui media massa, misalnya gelombang besar itu tsunami di Jepang. Tapi saya tulis, alhamdulillah karya saya itu memang diakui. Bagaimana ini, Pak? Kalau Pak Zab tadi menyimak presentasi saya dengan baik, saya sudah terangkan itu. Itu namanya riset data sekunder yang berasal dari media massa. Itu tadi. Jadi riset itu ada 3, Pak. Saya ulangi, riset itu ada 3, tadi saya presentasikan. Yang pertama riset dari data sekunder di media massa, di mana kita tidak langsung menyaksikannya, Pak. Tapi kita melihat dari berbagai sumber sekunder. Yang kedua, kita melakukan observasi atau etnografi, berarti kita berada di wilayah tersebut. Yang ketiga, bisa melalui survei atau wawancara. Jadi yang Bapak sampaikan tadi masuk kategori pertama. Gitu Pak Zab, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zab. Terima kasih Pak Rektor telah diberikan kesempatan kepada saya, Pak Rektor KMB. Baik, terima kasih Pak Zab di Aceh. Ya, selamat untuk karya-karyanya yang terbit di Jiran, Malaysia ya. Tentu saja itu bentuk apresiasi dari teman-teman di Malaysia ya. Dan mengenai riset tadi sudah dijelaskan oleh Bang Riri, ya tidak masalah kita tidak berada di objek peristiwa, tapi kita bisa melakukan riset melalui studi literaturnya ya pada poin pertama tadi. Kita kembali ke Mojokerto, barangkali Kak Fatati Maulidiah sudah bisa aktif. Sekurang-kurangnya mikrofonnya Kak Fatati, dipersilakan. Halo, Kak Fatati? Masih monitor? Baik, sepertinya masih terganggu sinyal ya. Teman-teman lainnya juga saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan bacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ya, pertama dari Kak Neneng di Karawang. Izin bertanya, Bunda Riri, jika puisi dilakukan riset dan hasilnya dekat dengan realitas, apakah puisi tersebut bisa dikategorikan ke puisi esai? Nah, ini puisi esai yang sedang menjadi perbincangan. Nah, barangkali udah Riri bisa memberikan pandangan lain ketika riset dilakukan, apakah bisa masuk juga ke ranah puisi esai yang itu? Sudah Riri, dipersilakan. Baik, saya jujur aja saya tidak paham puisi esai, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Tapi begini, Rendra itu bikin puisi tentang potret pembangunan dalam puisi gitu ya.
Dan itu saya yakin berdasarkan survei dia gitu. Apakah puisi Rendra itu kategori puisi esai? I don't know. Saya tidak tahu. Gitu ya. Jadi apakah dekat? Saya tidak tahu. Tapi menurut saya tidak usah terlalu risau dengan ini masuk apa, masuk ini. Just bikin saja puisi yang Anda sukai dengan genre yang Anda sukai. No problem with that. Buat saya kategori-kategori itu nggak terlalu penting. Gitu. Yang penting adalah hasilnya seperti apa. Baik. Terima kasih. Ya, demikian Kak Neneng di Karawang ya. Tidak penting bahwa menjadi apa karyanya. Yang penting bagaimana cara merisetnya, kemudian apa hasilnya nanti ya. Dari Karawang kita ke Pamekasan, ada Kak Maya Rohmah. Terlepas dari hasil riset yang demikian luar biasa, bagaimana agar sebuah puisi tetap memiliki bahasa artistik yang kuat, tetap puitis gitu loh. Ya, silakan dari. Ini kalau menjaga dia tetap puitis itu adalah proses kreatif. Itu adalah satu langkah setelah riset, gitu ya. Sebetulnya proses kreatif itu adalah mengolahnya. Nah, mengolahnya kita ya sama dengan membuat puisi seperti biasa, menggunakan majas, diksi, apapun, sama, gitu ya. Metafora, it's okay. Cuma mungkin metaforanya bisa menggunakan berbagai pendekatan, kemudian kan banyak juga. Jadi sama itu sebetulnya tidak ada bedanya gitu untuk menjaga dia tetap puitis. Jadi bukan berarti prosesnya juga proses metodologi riset, tidak. Riset ini hanya dipergunakan untuk mengcapture realita. Mengolahnya kita tetap menggunakan proses kreatif yang biasa kita gunakan untuk menulis puisi. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini adalah sebuah proses di mana puisi yang kita hasilkan itu dia ada basis realitanya. Bagaimana mengolahnya, proses kreatifnya sama dengan bikin puisi biasa. Nggak ada masalah, gitu ya. Jadi sama aja. Nggak ada trik-trik khusus sebenarnya. Gitu. Gitu, Subhan. Terima kasih. Terima kasih, udah Riri Satria. Selanjutnya kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Kak Indah. Selamat malam, Uda Riri. Izin bertanya, bagaimana membedakan isi puisi yang penyairnya memakai riset terlebih dahulu dengan puisi yang tanpa riset? Lalu yang kedua, bagaimana mengungkapkan puisi hasil riset agar dapat menggugah si pembaca? Silakan, Uda. Ya, pertanyaan nomor 2 mirip dengan 2 pertanyaan sebelumnya, gitu ya. Jadi seperti apa yang dilakukan? Jadi tidak ada bedanya dengan menulis puisi seperti biasa, hanya bahan bakunya lebih realita, gitu ya. Bahan bakunya lebih kuat. Gitu ya. Kita tidak ngada-ngada, kita tidak mengarang-arang mengenai fenomena yang terjadi. Tidak mungkin Rendra itu membuat puisi ngarang-ngarang pembangunan itu tidak berkeadilan. Nggak mungkin kalimat itu keluar di puisi Rendra kalau beliau tidak melihat situasi di lapangan. Gitu ya. Jadi riset itu hanya untuk memastikan bahwa yang kita tulis itu memang begitu fenomena yang terjadi. Kita nggak ngarang-ngarang, kita tidak menyebar fitnah. Memang itu yang terjadi, gitu ya. Memang demikian, ada datanya, gitu ya. Kalau terjadi korupsi ada datanya, gitu. Sekarang pertanyaannya, kan orang sedang mengatakan korupsi merajalela di mana-mana, gitu ya. Merajalelanya di mana-mana, seolah-olah negeri ini koruptor semua isinya. Apa iya begitu, gitu ya. Nah, itu pertanyaannya gitu. Tapi mungkin bisa ditemukan bukan merajalela di mana-mana, mungkin mulai tumbuh subur, whatever gitu ya, apapun gitu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana membedakan? Membedakannya tidak mudah juga gitu ya. Dia kan puisinya puisi tematik. Yang kita bahas tadi kan puisi tematik kan ya. Subhan tuh bisa bedakan tuh. Puisi tentang padang panjang yang benar sama yang nggak benar tuh Subhan tahu. Gitu loh. Karena apa? Karena dia mengerti tentang padang panjang. Gitu ya. Iyut Fitra bisa bedakan tuh puisi tentang Payakumbuh yang benar dan tidak gitu ya. Karena dia ada di situ gitu. Jadi memang untuk membedakannya itu kita bisa lihat hal-hal yang ditulis dalam puisi itu sesuai nggak dengan hal-hal yang memang
tidak bisa diproses kreatifkan gitu ya. Jadi kalau kita menuliskan di pantai Padang, Sumatera Barat, matahari tenggelam tuh ya di barat gitu ya. Nah, kalau sudah tenggelam di timur udah kiamat gitu kan. Di barat itu artinya bukan di barat, di lautan. Karena lautan tuh di barat pantai Padang tuh adalah lautan. Jadi matahari itu tenggelam di lautan. Gitu. Tapi mungkin berbeda misalnya di mana, di Pekanbaru gitu ya, atau di mana gitu. Matahari tidak ada tenggelam di lautan barangkali. Jadi memang itu adalah hal-hal yang sifatnya bagaimana membedakannya. Membedakannya yang bisa itu adalah orang yang ngerti gitu lah. Yang ngerti. Saya tidak tahu, rasanya dulu puisi Payakumbuh, Subhan ya, banyak yang nggak lolos gara-gara juga nggak ngerti Padang Panjang kalau nggak salah, gara-gara nggak fix dengan kondisi Padang Panjangnya itu apa gitu. Selain itu perkembangannya naskahnya banyak sekali, udah hampir 1000 naskah. Sementara gitu ya. Jadi memang ya. Iya. Ya, sama lah dengan kemarin Yud Fitra juga cerita sama saya naskah yang masuk tentang Payakumbuh juga itu ada yang bahasanya kuat kata Iyut waktu itu, tapi touch ke kondisi Payakumbuhnya susah gitu, enggak ngena gitu. Tapi bahasa puitisnya bagus. Tapi kena ke Payakumbuhnya tidak, ada yang meleset-meleset gitu. Ada yang kuat sekali pemahaman tentang Payakumbuhnya, bahasanya kurang kuat gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang dalam puisi tematik itu biasa terjadi. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita menulis puisi dengan kondisi tematik realitanya itu kita dapat gitu. Nah, kembali menuliskannya dalam proses kreatifnya menjadi puisi itu sama dengan menulis puisi seperti biasa. Yang penting kita tetap in touch dengan realita yang kita buat gitu. Kita in touch dengan realita tersebut. Jadi prosesnya tetap sama. Jadi yang bisa membedakan adalah memang yang ngerti gitu. Saya kalau disuruh memeriksa apakah puisi ini benar tentang apa, tentang Timor Leste, nggak ngerti saya, itu benar apa enggak gitu ya. Tapi kalau disuruh ini benar nggak tentang pesisir selatan Sumatera Barat, gue ngerti banget gitu. Oh ini ada yang salah nih, ada yang gitu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Riri Satria, luar biasa ya. Semakin malam semakin hangat. Kita masih punya cukup waktu teman-teman untuk berdiskusi. Saya mengucapkan selamat datang sahabat saya yang nyetor kopi, ya Bang Sofyan ikut bergabung malam hari ini. Dan teman-teman lainnya. Kita ke Demak, ada Bang Mois Muhammad Iskandar. Selamat malam Bang Riri dan kawan-kawan semua. Saya mau bertanya bagaimana mempertajam imajinasi ketika kita menulis puisi tentang satu wilayah, tetapi kita belum pernah mendatangi wilayah tersebut. Silakan udah. Ya, Iskandar, seperti yang kita bilang tadi, banyak membaca data sekunder. Bisa di YouTube, bisa di buku, bisa macam-macam. Hanya itu yang bisa dilakukan kalau belum pernah ke sana. Tidak mungkin Anda semedi, kemudian tiba-tiba Anda dapat wangsit, tahu langsung seluk-beluk kota Padang Panjang. Nggak mungkin juga itu. Jadi memang harus dilihat di YouTube-nya, dibaca, dan segala macam. Nah, setelah itu dapat, baru diolah secara kreatif. Jangan diolah secara jurnalistik, apalagi secara ilmiah, atau jadinya karya ilmiah. Gitu, Subhan, jawabannya untuk Iskandar. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih udah Riri. Demikian Bang Mois Iskandar ya. udah lama nggak ketemu. Baik, kita ke mana ini? Kak Denting Kemuning. Selamat malam, Mas Bang Riri. Kalau tema kearifan lokal, apa hanya tentang sejarah suatu tempat? Suatu tempat itu apa semua yang ada di tempat itu? Tema kearifan lokal, apa hanya tentang suatu tempat itu? Apa semua yang ada di tempat itu? Kearifan lokal namanya kearifan lokal, berarti everything, semua yang ada di situ kan. Kearifan lokal ya kebiasaan masyarakatnya gitu ya. Kemudian adat istiadat, kemudian sistem kepercayaan, hubungan kekerabatan, itu adalah kearifan lokal. Kuliner itu kearifan lokal. Bagaimana mereka tempat tinggal, itu kearifan lokal. Kadang-kadang banyak yang kearifan lokal turun-temurun tuh kita nggak ngerti maksudnya apa. Kenapa rumah ini berbentuk ini gitu ya. Ternyata itu ada ceritanya gitu ya.
masa lalu tuh ada ini, ada itu. Jadi kearifan lokal tuh apapun tentang hal tersebut, sampai dengan kebiasaan, adat istiadat, itu kearifan lokal. Jadi tidak harus melulu sejarah. Kita bisa mengangkat bagaimana hubungan kekerabatan di sebuah wilayah, dan sebagainya. Kalau dilihat gitu ya, ada di sebuah begini, ada sebuah wilayah, ini kearifan lokal, tapi kearifan lokal yang jauh banget. Ada di Paris itu jembatan cinta gitu loh, gitu. Dan kemudian isinya gembok semua, gitu kan. Ini apa sebenarnya gitu. Tapi itu kan kearifan lokal. Mereka percaya dengan ada cerita-cerita seperti itu. Mungkin kita juga bingung kenapa mesti begini. Kemudian di Bekasi ada yang meniru kayak gitu. Kalau nggak salah jembatan cinta juga, banyak gembok juga di sana gitu ya. Nggak tahu di Bekasi itu kearifan lokal juga apa imitasi dari Paris gitu ya. Jadi memang kearifan lokal itu bisa macam-macam. Kadang-kadang tidak kita mengerti gitu ya. Tapi orang setempat itu mempercayai sesuatu gitu. Jadi itu juga bisa kita jadikan, kita ungkapkan ke dalam puisi gitu ya. Bagaimana cara orang Prancis itu minum kopi pagi-pagi, buat saya agak aneh gitu ya. Tapi ya itu kearifan lokal gitu. Gitu. Jadi kearifan lokal bisa apa saja, tidak hanya masalah sejarah. Demikian Mbak Denting Kemuning. Apa kabar di Surabaya, Mbak? Mudah-mudahan baik-baik saja. Amin. Ya. Terima kasih. Riri Satria dan Kak Denting Kemuning. Ya, demikian. Dari Surabaya kita ke Jakarta, ada Kak Masya Firdaus. Dipersilakan Kak Masya, aktifkan mikrofon dan videonya. Ya. Assalamualaikum, maaf nggak bisa itu ya videonya, lagi jagain anak-anak dan nggak enak badan. Tapi bahagia banget saya sambil dengerin Bang Riri. Yang saya tanya ini buatan puisi saya kan tentang memori anak-anak masa kecil dan remaja. Itu istilahnya kayak riset tak sengaja atau mengingat memori aja ya? Itu aja yang saya tanya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan puisi tentang diri Mbak. Kalau tentang diri Mbak Maisa sendiri ya nggak usah riset. Itu kan kita alami sendiri kan. Kita alami sendiri. Kita mau bikin puisi, kita patah hati, kemudian kita lakukan riset, ya nggak usah juga. Itu berlebihan juga namanya gitu. Kan kita sudah ngalamin gitu kalau diri sendiri. Tapi ketika Mbak Maisa Firdaus ingin menuliskan bagaimana kondisi anak-anak di Jakarta, atau kondisi interaksi atau sosial anak-anak, itu baru gitu ya. Tapi kalau masa kanak-kanak sendiri ya sudah gitu ya, nggak usah riset-risetan gitu ya. Itu kita alami, kita sudah merasakan, langsung aja jadiin puisi. Ini kan kalau tadi kan pengantarnya, riset ini diperlukan kalau kita ingin memahami fenomena tertentu, tokoh-tokoh tertentu, wilayah tertentu, sejarah tertentu, kan gitu ya. Kalau patah hati sendiri nggak usah riset gitu ya. Kemudian atau berbicara tentang diri sendiri masa kanak-kanak nggak usah riset. Tapi ketika kita berbicara masa kanak-kanak kita di sebuah wilayah, rasanya dulu misalnya saya kan masa kecil saya di Padang. Nah, ketika saya ingin membuat puisi masa kecil saya harus memastikan lagi jalan yang saya tulis itu ada di sana. Sekarang sudah jadi apa gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya bikin puisi itu ternyata yang saya tulis puisi itu nggak begitu ceritanya gitu ya. Nah jadi kan walaupun diolah secara kreatif gitu ya, tetapi ada hal-hal yang harus menjadi tonggaknya itu menggambarkan fakta gitu ya. Jadi riset itu diperlukan untuk 7 alasan tadi gitu ya. Tapi kalau untuk diri sendiri rasanya tidak perlu gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Riri Jakarta ya. Terima kasih. Ini ada bisikan dari tim kreatif Uda Riri karena masih ada sedikit waktu. Barangkali Uda Riri bisa berbagi cerita tentang proses kreatifnya, kenapa mencintai puisi atau kenapa menulis puisi. Sementara basic awalnya adalah ya peneliti ya, menekuni karya ilmiah dan lain sebagainya. Silakan Uda. Ini memang saya sendiri kadang-kadang juga sulit untuk memahami diri saya gitu ya. Tapi ada seorang teman, seorang psikolog yang mencoba untuk menuliskan biografi saya waktu ulang tahun saya ke-50 tahun 2020. Dia menemukan sebuah istilah untuk menggambarkan diri saya waktu itu dan saya kaget.
namanya polymath. Polymath itu adalah orang yang dia bukan tidak fokus, tapi dia multifokus. Dia tidak bahagia hidupnya kalau menekuni satu bidang saja dalam hidupnya. Adalah tipikal orang yang senang mengerjakan banyak hal, tetapi dia bisa melihat korelasi di antara banyak hal yang dia kerjakan itu. Nah, itu adalah polymath. Saya dikasih tahu contoh-contoh polymath di dunia itu vokalis grup metal namanya Offspring. Itu vokalis grup metal Offspring itu kayaknya dia penyanyi metal, tatoan gitu, bertato. Tapi dia punya gelar doktor di bidang biologi molekuler. Gitu ya. Dan dia memang seorang peneliti juga. Jadi dia penyanyi metal tapi dia seorang researcher, punya gelar PhD. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang dia merasa hidupnya itu bahagia dengan melakukan banyak hal yang mungkin buat orang tertentu itu tidak terlihat berhubungan, tapi itu buat dia tuh ada korelasinya. Nah, mungkin benar itu analisis teman itu. Sehingga buat saya, tadi saya bilang antara persamaan matematika dan algoritma dan puisi itu ada kesamaan buat saya. Jadi buat saya yang namanya rumus gaya gravitasi dari Newton itu very poetic gitu ya. Karena ada percepatan yang begitu bertahap, tak 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 tak. I can see the poetic things. Saya bisa melihat hal yang puitis dari rumus itu gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa itu muncul gitu. Yang jelas begitulah Subhan. Makanya dalam beberapa buku puisi saya kadang-kadang judulnya lucu-lucu gitu ya. Kan judulnya zigzag, gelombang, partikel, ya gitulah. Kadang-kadang hal tersebut ya seperti itu saja Subhan gitu ya. Kemudian saya menggunakan istilah-istilah ekonomi dalam puisi. Nah, pertanyaannya mengapa demikian? I don't know. Dari dulu saya begitu gitu ya. Jadi dari dulunya sudah begitu. Ketika saya SMP, di SMP Negeri 2 Padang juga begitu. Kemudian saya SMA, di SMA Negeri 2 Padang juga begitu gitu ya. Saya nulis puisi saya dimasuk majalah Mading, majalah Dinding, puisi saya dimuat di koran masuk sekolah waktu itu. Singgalang saya masih ingat di Padang waktu itu, koran masuk sekolah. Tapi saya juga juara lomba karya ilmiah remaja di LIPI Jakarta gitu. I don't know. Mengapa itu terjadi? Ya mengalir begitu saja gitu. Mengalir begitu saja. Dulu ada joke kalau di sekolah saya itu anak-anak yang bikin puisi itu kayak anak-anak yang kayaknya akademiknya bermasalah deh gitu. Saya bilang saya enggak tuh, saya juara 1 terus di sekolah gitu kan. Saya nulis puisi gitu. Jadi I don't know gitu ya. Bagaimana proses itu terjadi? Cuma memang, ini memang Subhan dan kawan-kawan semua, di benak itu kadang-kadang terjadi flip-flop. Flip-flop itu gimana? Kecampur-campur kadang-kadang gitu ya, campur-campur. Kenapa itu tercampur-campur? Kadang-kadang ketika saya menulis karya ilmiah, itu bahasanya keluar bahasa puitik yang sebetulnya nggak boleh dalam sebuah karya ilmiah gitu kan. Jadi oleh reviewernya di jurnal itu disuruh ganti kalimatnya. Jadi kalimatnya harus lebih scientific gitu. Sementara ketika saya menulis puisi, sahabat-sahabat penyair, teman-teman saya yang dekat sama saya tuh ngeritik. Puisinya Bang Riri saintifik amat, bikin lebih puitik dikit dong. Gitu. Jadi campur di kepala itu gitu ya. Kadang-kadang mix up. Dan itu tanpa disengaja gitu. Ini puisi kok kaku banget gitu ya. Gitu. Pernah saya ada sebuah puisi saya judulnya Puisiku Puisimu gitu ya. Puisiku puisimu adalah bagaikan gelombang elektromagnetik yang bereferensi sejarah. Itu kan hal-hal seperti itu gitu. Jadi jawabannya saya tidak tahu pasti mengapa itu terjadi, tetapi itu sudah embedded, sudah ada di diri saya sejak kecil. Dan itu saya jalani saja dengan happy gitu ya. Saya sampai hari ini nulis puisi, saya tidak peduli walaupun saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer, saya bergaul dengan hal-hal saintifik, saya nggak peduli disebut penyair gitu. Saya dengan tegas mengatakan diri saya di Facebook, saya dosen ilmu komputer, saya seorang konsultan, saya seorang ekonom, saya penulis puisi, saya penyair.
dan tanpa malu mengakui itu. Gitu ya. Bahkan sekarang kalau di kampus tuh mahasiswa-mahasiswa saya kalau sudah akhir mata kuliah itu, Pak Riri baca puisi dong, nah itu. Jadi saya didaulat baca puisi. Bahkan Subhan, ketika saya habis jadi pembicara seminar di Financial Club di Jakarta, itu pesertanya para direktur-direktur perusahaan. Selesai saya bicara, itu saya disuruh baca puisi, gitu ya. Dan saya dengan happy baca puisi depan mereka, gitu. Bahkan mereka yang sering bertanya, saya kasih buku puisi saya. Bapak dan Ibu, para direktur semua, ini buku puisi saya penyair gitu. Ya, jadi ya that's it ya. I happy, I enjoy gitu ya. Dan kalau ada orang mengatakan, Riri, kamu orang teknologi, kenapa bikin puisi? Pertanyaannya, kenapa nggak boleh? Apa yang salah dari situ? Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Sekarang orang mengatakan, Riri itu tersesat di jalan puisi. Kata Sofyan Zaid tuh. Dia bilang, tersesat dalam puisi. Gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi happy aja. Kira-kira prosesnya begitu. Jadi bukan sesuatu yang by design, tapi sudah given dari langit. Terima kasih. Ya, terima kasih udah luar biasa ya. Ya tentu saja dalam diri udah Riri ini ada puisi ya, sehingga bisa ya di samping pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sebagian orang kaku, tapi bisa cair dengan membaca puisi, menulis puisi ya, apik sekali. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan ya. Silakan ajukan pertanyaan, lambaikan tangan, aktifkan video atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, kita ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ada Kak Mai Herlina. Assalamualaikum Bang Riri, izin bertanya, bagaimana cara mengemas puisi sehingga pembaca penasaran ketika membaca puisi kita? Nah, barangkali ya pemilih makna dan lain sebagainya ya. Silakan Bang Riri. Bagaimana membuat pembaca penasaran? Sekarang secara psikologis, apa yang membuat orang penasaran? Kalau kita bicara teori psikologis, ada teman saya psikolog di sini nih, lagi nonton. Halo Rin, apa yang membuat orang secara psikologis jadi penasaran? Pertama, biasanya ya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Yang pertama, biasanya terkait dengan judul. Judul itu membuat orang penasaran. Yang kedua adalah pilihan-pilihan diksi, itu membuat orang penasaran, gitu ya. Yang ketiga, branding yang dilakukan, itu juga membuat orang penasaran, gitu. Branding yang dilakukan, ada banyak hal di situ. Tetapi saran saya, ya, puisi ini kan bukan engineering proses, bukan proses yang direkayasa dan engineering. Biarkan saja dia mengalir seperti apa adanya, nanti baru diedit, diutak-atik, gitu ya. Kalau Emi minggu lalu bilang 25% menulis, 75% itu ngedit, ngutak-ngatik. Nah, itu lakukan saja di situ. Masukkan hal-hal yang mungkin judulnya gimana gitu ya. Kalau dirasa judulnya datar-datar saja, mungkin judulnya dibikin agak gimana gitu ya. Mungkin agak menyentak gitu. Yang kedua, pilihan-pilihan diksinya gitu ya. Dan seterusnya. Itu bisa membuat orang penasaran gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan rasa penasaran itu yang penting. Sebetulnya adalah apa yang di-capture orang dari puisi itu sebetulnya kalau menurut saya yang penting ya. Penumbuhkan rasa penasaran itu orang ingin baca atau tidak saja kan sebetulnya. Gitu. Tapi kalau kita tenggelam di membuat penasarannya, takutnya nanti pesannya justru yang menjadi tidak terlalu kuat gitu. Gitu. Jadi karena kita sibuk dengan menumbuhkan rasa penasaran. Buat saya mengalir aja, gitu ya, mengalir aja. Dan itu cara yang terbaik menurut saya. Terima kasih. Hey, terima kasih udah Riri Satria. Tadi menyapa Mbak Ririn. Selamat malam Mbak Ririn. Selamat malam Bang. Merespon Mbak. Salam kenal. Ya, salam kenal Mbak Ririn. Terima kasih sudah bergabung juga di kelas kita. Ya. Barangkali terima kasih sudah diundang juga. Ya, sama-sama Mbak Ririn. Mbak Ririn mau menambahin di komentar Bang Riri, barangkali secara psikologis, kenapa seseorang bisa jatuh cinta pada puisi? Aduh.
Ya, mungkin menambahi saja ya. Saya memang belakangan ini jatuh cinta dengan beberapa puisi, terutama puisi-puisi yang menurut saya sangat membius gitu ya. Ada puisi-puisi itu yang menurut saya itu sangat berdaya, mewakili hati kita, mewakili cara berpikir kita. Misalnya beberapa puisi atau kebanyakan puisi dari Mbak Emi Sui itu yang benar-benar membuat kita menantikan gitu. Yang terbaru seperti apa, karena yang kemarin-kemarin kita baca itu benar-benar menumbuhkan rasa takjub, rasa seperti terbius ya, kalau saya memilih diksinya terbius, dan seringkali itu mewakili kita gitu ya, dengan satu satu puisi yang bahkan kita yang mewakili, kita yang merasa terwakili pun itu merasa sangat takjub dengan pilihan-pilihan kata yang sudah dipakai, yang benar-benar bisa menjungkir balikkan emosi kita, apalagi apabila puisi tersebut kita rasa mewakili perasaan kita atau kisah yang pernah kita alami atau episode kehidupan kita. Ternyata menurut kita setelah dibaca puisi tersebut kok mirip dengan apa yang kita alami, tapi kita sendiri karena bukan seorang sastrawan gitu, nggak sampai berpikir seperti itu untuk mengungkapkannya. Tapi ternyata dalam puisi itu bisa terungkapkan dengan sangat indah, sangat kuat gitu ya, dan sangat membius gitu, Mas Subhan. Bang, terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn sudah menambahkan, ya luar biasa ya. Ada rasa tadi disebutkan ya. Secara psikologis rasa tentu memberikan pengaruh yang luar biasa ketika puisi. Tapi kadang-kadang juga ada sebutan penyair itu perasaannya halus. Saking halusnya kadang dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Enggak, itu guyon saja, Mbak. Baik. Selanjutnya kita ke Mbak Alisa ya. Mbak Alisa di mana ya? Kotanya. Pertanyaannya, selamat malam Bunda Riri, bagaimana menyisipkan kejutan atau plot twist di puisi kita agar tidak monoton? Silakan Bunda. Oke, ini pertanyaannya sebetulnya lebih pas ditanyakan ke sesi minggu lalu ya, bagaimana proses mengolah kreatifnya. Tapi oke, saya akan coba jawab. Kejutan itu kan sebetulnya adalah ada beberapa cara untuk membuat kejutan itu. Pertama, dengan kata-kata yang dibandingkan dengan kata-kata sebelumnya, kata-kata ini kuat sekali, pum gitu ya. Itu memberikan kejutan gitu. Kata-kata yang grade-nya tuh daya kejutnya tuh grade-nya tuh beda gitu. Bisa dengan ungkapan kekesalan, ungkapan ini sebuah kesimpulan dan segala macam. Ada tiba-tiba orang menulis aku benci, itu kan udah sebuah kejutan. Jadi ada sebuah di sana, sebuah twist gitu di situ. Bisa macam-macam caranya. Yang kedua bisa membuat semacam itu kalau karakter yang perlawanan tuh apa istilahnya saya lupa gitu ya. Jadi tiba-tiba orang lagi baca itu tiba-tiba jadi muncul sesuatu yang berlawanan gitu. Itu oke juga gitu ya di sana. Atau muncul dengan sebuah sebuah hal yang kontroversi gitu. Jadi macam-macam tekniknya sebetulnya. Saya pernah baca tuh cukup banyak, tapi jujur aja saya tidak ingat gitu ya. Karena memang bukan ahlinya di situ, tapi memang ada beberapa cara saya pernah lihat itu. Dan yang paling sering dilakukan orang adalah dengan membuat atau menyisipkan kata-kata yang grade-nya itu lebih menyentak. Atau menyisipkan kata-kata yang antagonis. Oh, antagonis ya, antagonis. Kemudian menyisipkan kata-kata yang dia itu kontroversi gitu, segala macam. Itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Kemudian juga dengan kata-kata yang kalau menyentak udah tadi, kalau itu, atau kata-kata yang sedih sekalian gitu ya, kata-kata yang itu bisa dilakukan. Banyak, ada beberapa metode. Saya nggak hafal seluruhnya. Kira-kira demikian. Terima kasih.
Baik, terima kasih udah Riri. Mohon maaf di Padang dan lebat dari Riri. Jadi terganggu suara saya barangkali. Baik teman-teman, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan lainnya. Kita memiliki beberapa waktu ke depan ya. Sebentar lagi kita sudah berada di penghujung. Teman-teman, dipersilakan. Ya, dipersilakan. Siapa? Bang Adis. Ya, dipersilakan. Ya, teman-teman, dipersilakan. Ada lainnya? Oke, mohon maaf dari Riri, hujan di Oke, sepertinya kita sudah cukup materi sudah terutama dari ranah riset ke puisi. Udah, barangkali closing statement beberapa menit ke depan saya kira tidak perlu kesimpulan, tapi pesan harapan muda untuk teman-teman khususnya di kelas menulis daring sehingga mereka juga dapat melakukan kerja-kerja riset untuk menguatkan penulisan puisi sehingga ke depan bisa menghasilkan karya-karya yang bermutu. Dipersilakan Anda. Terima kasih Subhan. Nah, ini saya kebalik-balik kan. Terima kasih. Ada satu pesan. Kalau kita lihat buku-buku puisi yang papan atas gitu ya, di luar negeri maupun di Indonesia, karya Rendra dan segala macam, kemudian karya Sapardi juga gitu ya. Itu kan mereka itu di samping meluapkan gejolak hatinya, tapi topik-topiknya kita lihat itu kalau nggak diberikan sentuhan pemahaman yang kuat tentang fenomena itu nggak mungkin bisa bikin puisi kayak gitu. Saya selalu mengambil contoh potret pembangunan dalam puisinya Rendra. Itu satu buku itu syarat dengan fenomena ekonomi dan pembangunan. Itu kalau Rendra nggak menguasai konsep ekonomi pembangunan, nggak mungkin dia bisa bikin itu. Itu luar biasa. Buku tadi, Hope Mirrorless, Paris is a Poem, itu luar biasa. Gitu ya. Di Indonesia kita juga begitu. Kita lihat berbagai buku-buku antologi, itu seperti Padang Panjang yang dikelola Subhan, Payakumbuh dikelola Iut, Banjarbaru, kemudian Yogyakarta, gitu ya. Gimana kita bisa bikin puisi yang baik tentang topik-topik itu kalau kita nggak kenal wilayahnya, kita nggak kenal lokal wisdomnya, kita nggak dapat feel-nya. Kemudian puisi tentang Tuanku Imam Bonjol, tentang Bung Karno, Bung Hatta, gimana kita mau bikin puisi tentang mereka kalau kita tidak pernah baca tulisan mereka? Jadi pesan saya adalah untuk puisi-puisi tematik yang membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap objek-objek yang kita tulis, jawabnya satu, riset sebelum puisi. Gitu ya. Maka itu harus dilakukan. Tentu berbeda dengan puisi yang berisi kontemplasi pemahaman dari batin diri sendiri. Pengalaman hidup, apa yang kita rasakan sendiri itu tentu berbeda. Tetapi kita ingin membuat misalnya puisi tentang bagaimana masyarakat marginal, kalau nggak pernah lihat masyarakat marginal, kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi riset itu dalam puisi memang bukan keharusan, tetapi dia akan memperkuat puisi kita karena kita memahami dengan baik objek yang kita mau tulis. Selebihnya proses kreatifnya sama dengan proses kreatif membuat puisi seperti yang kita kenal. Demikian Subhan, terima kasih. Baik, terima kasih udah Riri Satria ya, instruktur tamu kelas menulis daring pada malam hari ini.
yang sudah memberikan closing statement dan hampir 2 jam memberikan materi tentang dari riset menjadi puisi. Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang udah Riri Satria bagikan pada malam hari ini bermanfaat, berguna, ya tentu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kita semua, ya tentunya peserta kelas menulis daring. Dan Subhan, saya boleh anu sesuatu, Subhan, sebentar? Oke ya. Sebentar, Subhan. Oke, udah. Teman-teman, dipersilakan mengisi daftar presensi ya, daftar kehadiran, khususnya peserta kelas menulis daring. Daftar kehadiran diperlukan untuk ya meninggalkan jejak teman-teman di kelas menulis daring, karena kita sangat menghargai keaktifan teman-teman. Silakan, Subhan, mohon ya, nanti para penanya tadi Subhan catat dan mohon alamatnya sama dengan minggu lalu. Kita akan berikan hadiah kepada para penanya. Ini adalah buku kumpulan esai saya. Ada 3 buku di sini dalam ini. Jadi disebut trilogi proposisi teman ngopi. Anak Subhan udah dapat kan? Wah, sepertinya saya belum udah. Sepertinya belum. Yang di Padang Panjang nggak saya kasih ya? Habis ya? Kehabisan kemarin kata udah. Oh iya, kehabisan. Iya. Iya, sate sayur kan? Ya, saya kasih ke Iyut Fitra waktu itu. Oke, ini akan saya kirim buat kawan-kawan, juga buat Subhan. Mohon Subhan nanti didata dan alamatnya di mana saya akan kirimkan dari Bogor. Ada 3 buku di sini menggambarkan kumpulan tulisan saya, esai, bukan puisi, esai. 3 dunia saya, dunia ekonomi, bisnis, dan dunia digital. Yang kedua, dunia pendidikan dan pengembangan diri. Yang ketiga, dunia sastra dan puisi. Nanti akan saya kirimkan. Mohon ya Subhan ya datanya. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Riri Satria yang pada malam hari ini memberikan hadiah door prize kepada seluruh penanya ya yang mengajukan pertanyaan, baik by video dan yang menulis pertanyaan di kolom komentar udah ya. Nanti yang Subhan bacakan tadi semua. Baik. Nanti mohon dibantu tim kreatif untuk menyusun daftarnya dan dimohon dimintakan alamat ya teman-teman, dikirim alamatnya ke tim kreatif dan kita akan teruskan ke Riri. Selamat kepada para penanya. Nah, itu salah satu kelebihan ya kelas menulis daring, kawan-kawan yang bertanya, narasumber instruktur memberikan hadiah door prize. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Uda Riri, kita doakan sehat dan semakin sukses. Dan pada kesempatan berikutnya ya Uda Riri berkenan kembali untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita di kelas berikutnya. Maka dengan closing statement tadi, kelas malam hari ini kita tutup. Ya, selamat malam teman-teman dan ya kita doakan bersama semuanya sukses. Sampai bertemu di kelas pekan berikutnya. Uda Riri, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.